Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dalam roh. Cara hidup para rasul dan jemaat perdana merupakan contoh orang-orang yang dilahirkan kembali, yang hidup dalam roh. Tidak seorang pun yang mengatakan bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah milik mereka bersama. Apakah semua dibagi sama rata? Tidak, karena dikatakan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kehidupan jemaat perdana menjadi tolok ukur bagi kehidupan kita zaman ini. Prinsip hidup dari orang-orang yang dilahirkan kembali adalah hidup dalam komunitas. Yesus dalam perjalanan hidupnya membentuk sebuah komunitas kecil para murid yang menjadi cikal bakal komunitas besar yang kemudian kita sebut gereja. Dalam semangat kebangkitan, kita hidup sehati dan sejiwa. Kita diajak untuk memupuk kepekaan dan solidaritas satu dengan yang lain. Kita mengenakan kehidupan baru sebagaimana ditegaskan kepada Nikodemus, "Kamu harus dilahirkan kembali." Kita terus menjaga dan memancarkan cahaya Kristus yang murah hati kepada semua orang yang berada dalam kegelapan karena persoalan-persoalan hidup yang dihadapinya. Kita membuka hati kita agar roh Tuhan bersemayam di dalam seluruh diri dan kehidupan kita. Dengan demikian, hidup kita diperbaharui oleh roh, dan roh membimbing dan menuntun kita ke jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Manusia yang hidup dalam roh adalah manusia yang hidupnya selalu terbuka pada roh Allah dan rela digerakkan olehnya. Manusia rohani menyelaraskan keinginan badan dan keinginan roh
dan salah satu ciri keinginan Roh adalah hidup dalam persekutuan kasih. Roh Allah selalu mempersatukan dan menjadikan manusia hidup dalam cinta kasih. Saudara-saudari terkasih, kita belajar untuk terus membangun persaudaraan sejati. Kita hidup sebagai saudara dalam kasih, dan semua itu hanya demi mewartakan kabar gembira bagi sesama. Kita selalu menghadirkan sukacita, bukan perselisihan. Kita selalu menghadirkan damai, bukan pertengkaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, Dia selalu datang menyapa dan menguatkan orang yang menderita, menyembuhkan yang sakit, dan masih banyak yang diperbuatnya. Manusia duniawi atau yang hidup menurut daging, yaitu manusia yang masih berkutat dengan kesenangan-kesenangan pribadi. Orientasi hidup dan karya hanya pada hal-hal yang menyenangkan diri atau kelompok. Mari kita semakin mempererat tali kasih dan persaudaraan sebagai dasar membangun persekutuan yang sungguh-sungguh hidup. Kita bergandengan tangan dalam kasih, saling mencintai dan menghargai dalam semangat sehati dan sejiwa menuju Bapa. Dengan demikian, kita pun hidup dalam persekutuan yang diwarnai perbedaan namun penuh cinta kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.